Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah zuhur yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat, diberikan cuaca yang cukup bersahabat karena hujan mengguyur semenjak subuh tadi, dan mudah-mudahan tentunya aktivitas amal ibadah yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, salah satu di antara inti agama adalah memperbaiki perilaku ataupun akhlak. Di dalam sabdanya Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidaklah diutus kepada kalian, kata Nabi, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka sedang jemaah yang berbahagia, karena begitu pentingnya akhlak, maka dulu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah tentang amal ibadah apa yang akan memasukkan orang yang paling banyak ke dalam surga. Maka Rasulullah ketika itu menjawab, taqwallahi wa husnil khuluq. Di antara perbuatan atau amal yang akan banyak memasukkan orang ke dalam surga, kata Rasulullah, pertama adalah ketakwaan, yang kedua adalah akhlak yang rancak. Sebuah pertanyaan, mengapa kok dua kalimat itu disandingkan? Bukankah ketakwaan itu sudah mencakup seluruh kebaikan? Karena memang ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Maka sidang jemaah yang berbahagia, hadis ini sejalan atau sama bentuknya ketika Nabi pernah mengatakan, apabila anak perempuanmu dilamar oleh seorang laki-laki yang kamu ridho terhadap agama dan akhlaknya, maka terimalah. Maka sekali lagi ayat ini atau hadis ini bersanding antara akhlak yang baik dengan ketakwaan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ketakwaan itu adalah bentuk ibadah yang sangat terlihat. Ada di antara kita yang rajin untuk sholat, atau di antara kita yang rutin melaksanakan puasa sunnah, atau tidak sedikit di antara kita yang senantiasa merutinkan sholat-sholat malam. Tapi kadang-kadang di antara amal ibadah yang begitu baik terselip perilaku yang tidak elok. Maka di zaman Nabi ada seorang perempuan yang dilaporkan kepadanya tentang perempuan itu adalah seorang yang taat dalam beribadah, tapi senantiasa menyakiti hati tetangga. Mendapatkan pertanyaan itu, Nabi mengatakan bahwa tempatnya adalah di neraka. Dan Nabi juga ditanyakan tentang seseorang yang ibadahnya hanya wajib saja, tapi dia tidak pernah wala tu'zi jiranaha, bahwa perempuan itu tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Nabi mengatakan tempatnya adalah di surga. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ini juga yang kita lihat. Ketika Nabi mengatakan hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah orang yang bertakwa. Artinya kewajibannya kepada Allah berjalan dengan mulus, kemudian perilakunya terhadap manusia adalah rancak. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tetapi hari ini hampir kita menemukan atau banyak kita melihat antara ibadah mahdhah, bahwa perilaku ibadah kita kepada Allah tidaklah serancak tentang perilaku kita kepada manusia. Ada hal yang menarik atau juga mungkin memiriskan kita ketika Wakil Menteri Haji dan Umrah, yakni Daniel Simanjuntak, beberapa waktu yang lalu didengar orang banyak yang mengatakan, apa yang terjadi? Ada kartel haji yang luar biasa. Bahwa ada orang-orang yang sengaja memanfaatkan ibadah haji itu untuk momen mencari keuntungan pribadi yang tidak sedikit. Yang dia khawatirkan, siapa yang melakukan itu? Yang melakukan kecurangan itu adalah para kiai, kemudian para ustadz, dan orang-orang yang mengerti agama. Sehingga apa yang dia katakan, ada di antara orang-orang yang memiliki KBIH, atau mereka yang punya travel umroh, tetapi tidak menjalankan sesuai dengan prinsipnya. Ada mereka yang memetik atau mengumpulkan namanya haji badal, tetapi tidak ada yang dibadalkan, atau tidak ada orang yang membadalkan. Atau ada di antara mereka yang memungut uang dam,
Tapi kambing itu bukanlah disembelih, kemudian hanya disembelih beberapa ekor saja. Maka apa yang dikatakan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah tersebut, ada di antara mereka yang mendapatkan keuntungan satu kali haji itu miliaran, bahkan sampai 10 miliar. Apa yang terjadi? Ini sesungguhnya kartel yang cukup lama. Perilaku yang setiap saat orang yang melakukan setiap saat pergi ke Mekah, yang mereka bisa umroh beberapa kali dalam satu tahun, kemudian mereka menikmati betul dan mengerti betul agama, tapi mereka melakukan penipuan. Itu juga yang dikatakan dan itu yang terjadi hari ini. Dan bahkan hampir yang terjadi. Di tempat kita hari ini yang paling banyak melanggar itu adalah orang-orang yang mengerti aturan di mana mereka melanggar. Mungkin kita kemarin mendengarkan yang sebuah viral, sebuah Toyota Alphard, kemudian melanggar lampu merah, kemudian menyuruh sang satpam untuk sujud di depan para supir. Siapa yang melakukan? Ya, aparat juga, mereka yang terlibat sebagai oknum polisi. Mereka juga yang membawa plat mobil palsu yang platnya tidak sama dengan mobil. Maka disitulah sesungguhnya ketika Nabi mengatakan, siapa orang yang paling baik dan siapa orang yang paling banyak masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq. Orang yang paling banyak kata Rasulullah yang akan masuk ke dalam surga pertama orang yang memang ibadahnya bagus, tapi ibadah itu diikuti oleh perilakunya yang elok. Maka sidang jamaah yang berbahagia, inilah yang kita katakan di awal tadi. Satu di antara peran agama, inti dari agama itu adalah memperbaiki akhlak. Sidang jemaah yang berbahagia, Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, "Ma min sayyin asqalu fil mizan min husnil khuluq." Kata Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang paling berat dalam timbangan nanti di akhirat, selain tentunya kita melaksanakan ibadah yang berkenaan dengan kewajiban kita kepada Allah, kecuali kata Nabi orang yang memiliki perilaku yang elok. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi di dalam sabda yang lain. Inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling elok akhlaknya atau tempat duduknya denganku nanti kata Nabi di akhirat adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang rancak. Maka sedang jemaah yang berbahagia. Tapi kalau berbicara tentang akhlak, para ulama kita mengatakan intinya 3. Pertama, badrun nida, wa qaful adza, wa tal'atul wajhi. Inti akhlak, inti perilaku dan adab itu ada 3 kata ulama. Pertama adalah berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua tidak menyakiti mereka. Yang ketiga bermanis muka. Maka yang pertama berbuat baik kepada orang lain. Maka kapanpun dan dimanapun kita disuruh untuk berbuat elok. Nabi dalam sabdanya mengatakan, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyamal." Barang siapa yang kata Nabi di antara kalian mampu berbuat baik bagi orang lain sekecil apapun yang mereka lakukan, lakukanlah. Maka disitulah juga Nabi mengatakan, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah di sisinya adalah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Unsur manfaat itu tentunya tidaklah dihitung berapa banyak manfaat yang kita berikan. Tapi sekecil apapun manfaat itu bisa kita lakukan, lakukanlah. Karena kata Nabi, makin engkau memberikan manfaat kepada orang lain, maka makin cinta pula dan Allah mencintai. Tidak sampai di situ apa yang diungkapkan oleh Nabi. Ahabbul a'mali ilallah, dan sesungguhnya amal ibadah yang disukai oleh Allah sururun tudkhilul alal muslim. Pertama kata Rasulullah, engkau menyenangkan hati orang lain. Mungkin dalam bentuk kalimat, mungkin dalam bentuk perilaku, mungkin dalam bentuk pelayanan ketika kita melakukan transaksi muamalah. Maka Rasulullah katakan, engkau menyenangkan hati orang lain, tidak membuat mereka gelisah, apalagi timbul rasa takut, maka pada saat itu sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan elok. Au taksifu anhu kurbatan. Atau kata Nabi, yang kedua di antara amal ibadah yang elok itu adalah engkau meringankan beban atau kebutuhannya. Yang tidak kalah penting, au taqdi'u anhu dainan, atau kamu akan membayar hutang mereka. Jadi dahulu kalau kita baca bagaimana para sahabat
Sebut sajalah Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya di antara yang kaya. Kalau ada di antara kawannya atau orang-orang yang hidup pada masanya meninggal, maka dia akan datang ke rumah orang itu dan bertanya, apakah almarhum ini atau orang meninggal ini memiliki hutang atau tidak. Kalau dia memiliki hutang, maka dia bertanya, boleh tidak saya membantu hutang? Inilah kehebatan orang-orang dulu sedang jemaah yang berbahagia. Kalau ada kawannya berhutang, maka mereka akan membantunya. Tapi kalau saat ini, jangankan untuk membantu orang, hutang awak jangan tak bayar, Pak. Inilah masalah. Maka Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, ini yang diungkapkan oleh Nabi. Yang kedua, apa yang dikatakan di antara inti dari akhlak itu adalah tidak menyakiti orang lain. Ada dua hal yang menyebabkan orang itu tersakiti. Pertama dengan lisan, yang kedua dengan perbuatan. Maka dalam hadis itu dikatakan, al-mu'minu al-muslimu man salim al-muslim min lisani wa yadi. Seorang muslim, kata Rasulullah, adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dengan lisan dan tangan. Mengapa lidah? Karena Nabi mengatakan aksarul khotoya ibnu Adam fil lisani. Sesungguhnya kata Nabi, dosa yang paling banyak yang terjadi di antara kalangan manusia adalah akibat lisan. Maka maaf, makin banyak kita bicara, maka banyak pula kritik orang lain. Makin terlampau sering pidato, maka banyak pula masalah yang timbul. Setiap kalimat yang keluar dari mulut pemimpin itu akan dipertanyakan oleh orang apa dasar hukumnya. Maka kemarin kita mendengarkan Presiden membuat gagasan Universitas Republik Indonesia. Kampusnya belum ada, muridnya belum ada, mahasiswanya tak ada, langsung ada gubernurnya. Sehingga orang mengkritik. Mengapa? Karena undang-undang pendidikan itu ada undang-undang. Tidak ada istilah gubernur yang memimpin kampus. Yang memimpin itu hanyalah seorang rektor. Rektor itu baru muncul apabila ada studi kelayakan. Tapi maksud presiden itu juga betul. Dengan alasan biar para pemimpin ini disekolahkan. Kemudian nanti akhlaknya bagus, kinerjanya elok. Pertanyaannya, apakah sekolah bagus bisa menjamin orang yang tamat itu memiliki akhlak yang elok? Enggak juga bisa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, coba kita lihat antara kita hari ini dengan orang-orang tua kita dahulu. Emak-emak kita dahulu itu jarang pakai jilbab. Yang mereka hanya pakai tutup kepala. Mungkin hanya kain panjang yang diletakkan sehingga maaf emak-emak dulu nampak rambutnya. Bahkan guru saya SD yang perempuannya hampir ketika itu tidak ada pakai jilbab. Karena pada masa itu yang namanya jilbab dianggap barang langka. Dan guru kita pakai rok pendek. Maka kalau kita tengok foto-foto emak kita, nenek-nenek kita, hanya berjilbab model itu saja. Sang bapak jarang kita menemukan tahun 80-an, tahun awal-awal 90-an, jarang kita menemukan ada travel haji di Pekanbaru dan umroh. Baru satu-satunya dulu travel itu adalah Safa Marwah. Hampir nggak ada. Tapi maaf, apa yang terjadi? Pemahaman ibadah mereka sedikit, tapi akhlak mereka rancak. Dan itu harus diakui. Nggak ada yang namanya orang mencuri. Barang yang tinggal bisa dicari lagi dan ketemu. Ada dompet yang hilang digantung orang di pagar. Siapa yang punya barang ini? Nanti kalau dia lewat ke tempat itu, bisa ketemukan. Agama mereka sederhana, tapi akhlak mereka begitu rancak. Hari ini, jangankan dompet yang tercecer, di dalam saku pun diambil orang. Tidak ada. Apa yang terjadi? Itulah akhlak. Maka itu yang dikatakan oleh M. Natsir dulu. Dulu orang beragama sederhana. Sikap mereka beragama mungkin dalam tanda kutip. Tak sesunnah kita hari ini kalau bahasanya begitu. Rambut mereka biasa saja. Pakaian mereka kedorei seperti Arapit besar ke bawah. Dan celana mereka menutupi dan bahkan maaf bergeseran dengan tanah. Tapi akhlaknya luar biasa dan itu harus kita akui. Subhanallah. Hampir maaf orang jarang bertemu atau berkumpul satu keluarga. Ada di antara mereka yang merantau. Tinggal di Riau tapi merantau ke Malaysia. Gak ada namanya uang yang bisa ditransfer. Tapi mereka tidak abai terhadap kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka. Ada orang pulang kampung dititipnya ini uang untuk anak saya. Gak pernah pula orang yang dititipkan itu
melakukan tindakan yang tak bagus. Titip uang dari rantau sampai ke kampung. Anak menjadi orang-orang soleh. Sekarang maaf, jangankan merantau, yang di sini saja banyak mengabaikan hak-hak mereka. Maka inilah yang dikhawatirkan hari ini. Di tengah keberagamaan kita makin bagus, ruh semangat ibadah kita ditunjukkan dengan rumah ibadah kita yang bagus-bagus. Tapi yang dikhawatirkan adalah tidak tercermin dalam perilaku akhlak kita yang luar biasa. Maka ini yang disampaikan kemarin. Apa yang disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh itu. Mengapa orang-orang yang melakukan penipuan, orang-orang yang menipu jemaah haji itu, maaf dalam tanda kutip, orang-orang yang mengerti agama. Bahkan hari ini di Pekanbaru, ada sebuah travel yang urusannya sudah sampai ke Polda, karena maaf jemaah dijanjikan untuk berumroh, tapi sampai hari ini pun tidak. Dan itu diperkirakan uang jemaah yang tidak mungkin atau sulit dikembalikan, jumlahnya 500 miliar. Sayang, agama dalil-dalil dikemukakan, tapi tidak muncul di dalam bentuk perbuatan. Inilah yang dikatakan tadi. Nabi mengatakan orang yang paling banyak masuk surga, orang yang bertakwa, kemudian orang yang membanyak akhlaknya yang paling rancak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.